Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang speaker double coil ya teman-teman. Nah, untuk pembahasannya sesuai judul ya, mungkin kalian juga sudah baca judulnya. Jangan pakai speaker double coil kalau kalian belum tahu 4 hal ini ya teman-teman. Jadi silakan bisa kalian simak aja. Untuk di video kali ini, mungkin bagi kalian yang mau membeli atau menggunakan speaker subwoofer yang dibekali dengan double coil, kalian tonton aja dulu ya teman-teman untuk video kali ini, karena ada 4 hal yang perlu kalian ketahui sebelum pakai speaker subwoofer double coil ya. Jadi ada 4 hal ya teman-teman, kalau kalian mau menggunakan speaker subwoofer double coil ada 4 hal yang perlu diperhatikan tentunya. Yang pertama, jangan pakai subwoofer double coil kalau kalian belum bisa memasangnya ya. Jadi jangan pakai dulu speaker subwoofer double coil kalau kalian belum bisa memasang atau menginstalasi speaker subwoofer yang dibekali dengan double coil seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk speaker subwoofer double coil itu biasanya untuk per coilnya memiliki impedensi 4 ohm. Nah, untuk speaker subwoofer ini bisa main di impedensi 248 ohm ya teman-teman. Nah, kalau kalian yang mungkin belum tahu cara memasangnya, main di 2 ohm, kemudian 4 dan 8 ohm, kalian bisa simak aja tutorial di YouTube. Itu banyak sekali yang buat videonya ya teman-teman, termasuk saya juga sudah pernah buatkan tutorial bagaimana cara menginstalasi atau memasang speaker subwoofer double coil main di 2, 4, dan 8 ohm. Silahkan kalau kalian belum tahu atau kalian yang masih pemula, kalian bisa cek aja videonya di channel ini ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, kalau kalian mau pakai speaker subwoofer double coil, kalian harus bisa memasangnya terlebih dahulu. Kalau nggak bisa memasang, nanti akibatnya akan fatal ya teman-teman. Nah, terus kemudian untuk hal yang kedua adalah jangan pakai subwoofer double coil kalau kalian hanya punya power yang ala kadarnya atau power yang seadanya. Jadi memang kalau untuk speaker subwoofer double coil itu bisa dibilang memerlukan power khusus subwoofer ya. Jadi mungkin kalau kalian punya power di rumah yang bisa dibilang ala kadarnya, jangan pakai subwoofer seperti ini ya teman-teman. Saya sarankan kalau kalian punya power yang apa adanya atau ala kadarnya, kalian bisa pakai speaker woofer biasa saja. Karena untuk speaker double coil seperti ini memang membutuhkan power yang tentunya menyesuaikan watt speaker ya. Kemudian juga bisa mendrive di impedensi yang ditentukan oleh speaker subwoofer double coil ya. Misalkan kita mau main di impedensi 2 ohm, kita juga harus mempunyai power yang bisa drive atau load di 2 ohm ya teman-teman. Jadi kalau power yang kita punya ala kadarnya ya akan sia-sia. Untuk kinerjanya nanti untuk speakernya itu nggak maksimal, terus kemudian untuk powernya juga akan cepat rusak ya. Jadi jangan pakai speaker subwoofer double coil sebelum kalian punya power yang mumpuni dan bisa mendrive di impedensi yang rendah ya teman-teman. Dan terus kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah jangan pakai subwoofer double coil kalau kalian punya box yang ala kadarnya saja. Misalkan kalian punya box speaker aktif ya, kalian punya box speaker aktif di rumah, terus kalian mau gunakan speaker double coil, itu nanti akan sia-sia ya teman-teman, karena untuk suara yang dikeluarkan itu nggak akan maksimal. Karena untuk subwoofer double coil seperti ini, itu bisa dibilang harus memakai box yang khusus untuk subwoofer ya, agar karakter dari si speaker subwoofer bisa keluar, dan juga frekuensi yang rendah bisa didapat ya teman-teman. Nah, kalau kalian hanya menggunakan box yang ala kadarnya atau box seadanya, itu akan sia-sia. Jadi kalau kalian menggunakan speaker subwoofer jenis double coil seperti ini, kalian juga harus menyiapkan box speaker yang khusus untuk subwoofer. Sekarang untuk box subwoofer itu banyak sekali jenisnya ya. Saya juga sudah banyak membuatkan videonya box jenis subwoofer, silahkan bisa kalian cek aja videonya di channel ini. Di sana saya buatkan beberapa rekomendasi box subwoofer untuk rumahan ya teman-teman. Nah, terus kemudian hal yang selanjutnya adalah jangan pakai subwoofer double coil kalau nggak ada crossover atau low pass filter. Nah, jadi untuk crossover atau low pass filter yang khusus untuk subwoofer itu bisa dibilang juga penting ya teman-teman, kalau kita mau pakai subwoofer jenis double coil seperti ini, karena untuk memaksimalkan kinerja dari si speaker ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk subwoofer legacy ini, contohnya untuk speknya di sini bisa
respon sampai frekuensi sampai 31 Hz. Nah, kalau kalian nggak punya crossover ataupun juga low pass filter, nanti untuk kinerja dari si speaker ini nggak maksimal, nggak bisa keluar sampai frekuensi serendah ini ya teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang perlu kalau kita mau gunakan speaker subwoofer double coil seperti ini, kita juga harus menyiapkan crossover ataupun juga low pass filter ya, agar si speaker ini bisa merespons di frekuensi yang sesuai di spesifikasi speaker ini ya. Misalkan di sini 31 Hz. Jadi kalau kita pakaikan crossover atau low pass filter, tentunya frekuensi yang masuk ke speaker subwoofer ini itu adalah frekuensi yang rendah saja ya teman-teman. Beda kalau kita gunakan tanpa menggunakan crossover atau low pass filter, nanti untuk frekuensi mid dan high masih bisa masuk. Jadi untuk suara yang dihasilkan itu nggak akan maksimal. Jadi nggak akan sesuai ekspektasi kita ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, 4 hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan atau memakai speaker subwoofer yang berjenis double coil seperti ini. Yang pertama itu tadi adalah, kalau kalian belum bisa memasangnya, jangan pakai speaker subwoofer yang kayak gini, terus kemudian power ala kadarnya, terus kemudian box ala kadarnya, dan yang terakhir adalah kalian nggak punya crossover ataupun juga low pass filter. Nah, jadi setelah nonton video ini, mudah-mudahan kalian bisa tahu ya teman-teman, sebelum menggunakan speaker subwoofer berjenis double coil seperti ini. Nah, video ini dikhususkan tentunya bagi kalian yang masih pemula dan masih belum tahu ya. Nah, bagi kalian mungkin yang punya saran atau tambahan, bisa kalian tambahkan aja di kolom komentar, agar kita teman-teman yang masih pemula tambah pengetahuan ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.